cause it goes to bed at 9. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time. I don't wanna be in Lima cause there's nothing there to do. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in Cincy cause it smells like burning tires. I don't wanna be in Cleveland cause the lake will catch on fire. Kami dari mahasiswa keperawatan Stiksin Carolus akan mempraktekkan mengenai pengenalan GCS. Sebelumnya kami akan menjelaskan pengertian GCS dan tujuannya. Pengertian GCS itu sendiri atau Glasgow Coma Scale adalah digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak. Tujuan dari GCS itu sendiri untuk menilai tingkat kesadaran pasien sadar penuh sampai koma. Berikut adalah prosedur pemeriksaan GCS. Kita akan melakukan prosedur penilaian GCS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand rub. Oke, langkah kedua kita menggunakan APD menggunakan handskoen. Menggunakan handskoen, langkah yang ketiga adalah menjaga privasi pasien dengan menutup scarum. Bu Wiwi, saya Suster Heni. Hari ini akan melakukan penilaian GCS. Penilaian GCS itu dimulai dari respon membuka mata. Respon membuka mata itu skor yang tertinggi adalah 4, kemudian skor yang terendah adalah 1. Skor yang keempat yaitu pasien dapat membuka mata dengan spontan, seperti ini. Kemudian skor yang ketiga, pasien dapat membuka mata dengan rangsang panggil. Bu Wiwi, seperti ini. Kemudian skor yang kedua, pasien dapat membuka mata dengan rangsangan nyeri di bagian sternum. Bu Wiwi, seperti ini. Kemudian skor yang satu, pasien tidak dapat membuka mata baik dengan panggilan ataupun rangsangan. Bu Wiwi, Bu Wiwi, Bu Wiwi, Bu Wiwi, seperti ini. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah mengecek respon verbal pasien. Untuk respon verbal, nilai tertinggi adalah 5 dan nilai terendahnya adalah 1. Untuk respon yang kelima, yang nomor 5, pasien mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Ibu namanya siapa, Bu? Wiwi. Oh iya. Lalu untuk skor yang keempat, pasien dapat menjawab pertanyaan namun masih bingung. Selamat pagi, Bu. Pagi ya, Suster ya. Ibu namanya siapa, Bu? Wiwi ya, Suster ya. Ibu di mana sekarang, Bu? Di rumah sakit ya, Suster. Lalu untuk skor yang ketiga, pasien tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik atau jawaban ngawur dan asal-asalan. Selamat pagi, Ibu. Sore, Suster. Ibu ada di mana sekarang? Di rumah, Suster. Untuk skor yang kedua, pasien hanya mengerang saat diberi pertanyaan. Bu, selamat pagi, Bu. Lalu untuk skor yang pertama, pasien ditanya dan diberi rangsangan namun tidak ada respon. Bu, Ibu, Bu Wiwi. Sekian dan terima kasih. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik itu skor tertinggi yaitu 6 dan skor terendah itu 1. Mari kita lakukan. Skor ke-6 itu pasien bisa mengangkat kedua tangan dan kedua kaki ke segala arah. Bu Wiwi coba angkat tangannya. Satu lagi, Bu. Kakinya coba ditekuk. Satu lagi ditekuk, Bu. Oke. Itu skor ke-6. Dan skor ke-5, pasien bisa menepis bila dikasih rangsangan. Oke. Dan skor ke-4, pasien bisa menghindari rangsangan bila dikasih nyeri. Oke. Dan skor ketiga, pasien bila dikasih rangsangan, pasien melakukan reaksi. Oke. Dan skor yang kedua, pasien bila diberikan rangsangan,
pasien melakukan ekstensi abnormal. Dan skor terakhir, skor ke-1, pasien bila dikasih rangsangan, pasien tidak bereaksi. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan lateralisasi motorik. Mengangkat kedua tangan untuk mengetahui keseimbangan motorik pasien. Sedangkan untuk mengetahui pasien yang dalam keadaan sadar, pasien diminta untuk genggam tangan kuat-kuat. Ini adalah pasien dalam keadaan sadar. Terima kasih.